Sorotan lainnya, saudara, banjir setinggi 70 cm masih merendam permukiman warga di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur Jakarta Barat sejak Rabu dini hari, saudara, genangan banjir di lokasi tersebut juga disebabkan oleh meluapnya sungai. Air banjir setinggi 70 cm ini terlihat masih merendam permukiman warga di Jalan Manyar, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Selain tidak bisa dilintasi oleh kendaraan, saudara, genangan banjir di lokasi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh. Guna mengurangi debit air yang menggenangi permukiman warga tersebut, petugas dari Sudin Sumber Daya Air Pemkot Jakarta Barat mengerahkan 1 unit mesin pompa untuk melakukan penyedotan air untuk dibuang ke kali. Selain itu, saudara, banjir juga merendam ratusan rumah warga di RW 02 Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang dibantu petugas sumber daya air Pemkot Jakarta Barat pun melakukan penyedotan air di lokasi. Permukiman warga Rawabuaya di lokasi ini memang kerap menjadi langganan banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga 1 meter. Sisa-sisa genangan akibat hujan deras yang terlihat di kawasan Ancol, Pademangan, saudara, di mana sejumlah kendaraan banyak memilih untuk putar balik ketimbang menerobos genangan air. Ketinggian air cukup bervariasi mulai dari 20 cm hingga 30 cm. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi peningkatan curah hujan di kawasan Jabodetabek terjadi hingga besok 20 Januari 2022. BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan lebat pada periode Januari. Kondisi ini dipicu oleh adanya peningkatan dinamika atmosfer dan massa udara dingin dari wilayah Asia ke Indonesia sehingga terjadi pembentukan awan hujan di Jabodetabek. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek sendiri secara khusus, peningkatan curah hujan masih harus diwaspadai hingga tanggal 20 Januari 2022. Sedangkan untuk hari-hari berikutnya mulai tanggal 21, intensitas peningkatan curah hujan cukup menurun untuk wilayah Jabodetabek, dan peningkatan curah hujan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT hingga diprediksikan tanggal 22 masih cukup signifikan. Hujan deras yang melanda Jakarta Selasa kemarin berdampak pada banjirnya sejumlah wilayah. Sedikitnya ada 19 titik banjir di ibu kota, yang terbanyak berada di Jakarta Barat. Di Jalan Daan Mogot, salah satu pemicu tingginya air banjir karena mesin pompa yang rusak, dan Mogot menjadi satu dari 11 titik banjir di Jakarta Barat. Sementara di Jakarta Utara, satu titik terparah banjir ada di Jalan Gunung Sahari. Tidak sedikit pengendara yang motornya mogok karena nekat menerobos banjir yang ketinggiannya mencapai 40 cm. Pemprov DKI Jakarta akan memastikan banjir cepat surut dan terus mengikuti perkembangan cuaca yang disampaikan BMKG terkait peningkatan curah hujan bulan ini. Seperti kita ketahui kan intensitas hujan meningkat, sudah disampaikan oleh BMKG Januari, Februari ada peningkatan intensitas dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu kami sudah menyiapkan ya kesiapsiagaan mulai dari apel, peralatan, semuanya, tempat-tempat pengungsian, logistik sudah siap, tenaga sudah siap. Namun demikian kami minta dukungan partisipasi seluruh warga ya. Harus hati-hati, memang ada genangan di beberapa, tapi kita pastikan genangan akan segera surut ya. Jakarta Barat ada 12, Jakarta Pusat ada 1, Jakarta Selatan 0, Jakarta Utara ada 3, total 19 ya. Dinas Sumber Daya Air Jakarta menyiagakan pompa air agar banjir cepat surut. Warga juga diminta waspada akan potensi hujan lebat. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini jurnalis Kompas TV Imron Fadilah berada di Cengkareng, Jakarta Barat untuk melihat seperti apa situasi titik banjir di sana. Selamat petang Imron. Kalau saya lihat di belakang Anda masih terjadi genangan, situasi terkini di sana seperti apa? Lalu penanganannya bagaimana?
Ya baik, selamat petang Yasir, Nenek Ama dan juga saudara. Betul sekali, Anda dapat terlihat juga di belakang saya. Ketinggian air masih cukup tinggi, bahkan saat ini mencapai 65 cm. Nah, 65 cm ini saja sudah dikatakan surut oleh warga sekitar. Karena memang kalau dibandingkan dengan malam hingga pagi hari tadi, di tempat saya berdiri ini masih tinggi lagi, airnya mencapai 1 meter atau 100 cm begitu lebih tepatnya. Bahkan beberapa aktivitas warga juga terganggu, warung tutup, begitu juga kemudian ada pasar dadakan atau pasar kaget begitu masyarakat menyebutnya, pasar yang berada di sekitar wilayah di Jalan Kamal Raya Perumahan KFT atau Karyawan Film dan Televisi di Kecamatan Cengkareng Barat, Jakarta Barat ini memang juga tutup untuk sementara. Sudah ada beberapa kali evakuasi yang dilakukan oleh anggota BPBD setempat, BPBD DKI Jakarta, ada juga bantuan perahu karet dan juga perahu yang saat ini sudah disediakan untuk mengevakuasi warga. Memang sudah ada beberapa warga yang dievakuasi di beberapa tempat pengungsian setempat. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ketua RT, yaitu Bapak Haryanto, ketua RT 03 RW 11 Kecamatan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Selamat petang Pak Haryanto. Pak, dapat dijelaskan sebenarnya ini ketinggian air ini mulai meninggi sejak kapan, kemudian penyebab utamanya apa sih Pak? Ya, selamat petang Bapak Ibu, terima kasih. Penyebab air ini sebetulnya curah hujan yang tinggi itu terjadi dari kemarinan. Sekitar pukul 4 air naik, kemudian hujan terus, air makin naik terus. Melalui grup WhatsApp kita memberitahukan kepada warga untuk berhati-hati karena terutama mereka yang rumahnya masih rendah banget ya. Karena kegiatan ini mengganggu kehidupan kami di sini. Pasar kami juga tutup, ini pos RW. Pos RW kami juga jadi nggak berfungsi karena banjir. Ini penyebabnya adalah selain curah hujan 2 hari ini tinggi, kemudian juga kawasan kami rendah. Sehingga air di sekitar lingkungan kami ini dari beberapa wilayah, misalkan dari perumahan Pulau, ya sekitar RW 10, kemudian dari perumahan Taman Palem Lestari, dari Ruko Pelangi, semua air datang kepada kami. Saat ini nggak hujan, tapi air bukan tambah surut, seolah-olah tetap aja gitu. Padahal pompa kami terus menyedot, terus beroperasi pompa itu. Tapi seolah-olah air tetap aja karena benar-benar air tuh tercurah dari sekitarnya datang ke kami. Ya kalau bisa kami mohon pemerintah bantu kami gitu loh. Supaya paling nggak ada saluran air yang muaranya di sananya itu bisa dilalui. Sehingga semua kawasan ini bisa terbebas dari banjir, kemudian tanah-tanah kami yang masih rendah bisa dibantu peninggiannya. Jadi Pak, penyebab utamanya tadi selain karena curah hujan tinggi juga akan disebabkan memang wilayah ini termasuknya datarannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kemudian tadi Bapak sebutkan sudah ada antisipasi juga Bapak sampaikan melalui grup WhatsApp karena memang Bapak selaku ketua RT begitu Pak ya. Nah, karena kita melihat situasi banjir sudah seperti ini, apakah sudah ada beberapa warga yang dievakuasi atau bagaimana sih sebenarnya Pak evakuasi sebenarnya di sini? Ada beberapa warga yang sudah mengungsi, salah satunya di belakang kami ada penginapan di komplek kami, itu mereka sudah beberapa keluarga mengungsi, kemudian ada juga pengungsi di masjid. Di masjid memang sudah ada pengungsi, walaupun memang ada dari Pak Lurah sudah ada bantuan juga, Pak Lurah Cengkareng Barat sudah ada bantuannya. Banjir kali ini memang biasa terjadi sampai setinggi ini, bahkan karena kalau bila curah hujan setinggi kemarin begitu Pak, atau memang sudah beberapa tahun tidak terjadi namun ini baru terjadi lagi. Bagaimana Pak? Betul. Terakhir tahun 2014 itu besar sekali, lebih besar dari ini. Kemudian setelah itu karena perbaikan saluran menjadi lebih baik. Namun belakangan ini perbaikan saluran yang kami harus lalui di sana itu agak terganggu, sehingga pembuangan kawasan pun terganggu. Jadi pembuangan kami ini keganggu sehingga kawasan jatuh ke kami airnya. Baik Pak Haryanto, terima kasih banyak atas informasinya. Ya itu tadi saudara, informasi dari Ketua RT 03 RW 11 Cengkareng Barat terkait dengan kondisi banjir yang saat ini terjadi. Memang selain karena curah hujan tinggi, wilayahnya juga termasuk cekungan, datarannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu ada juga beberapa pompa yang sudah diaktifkan, pompa permanen, tapi memang karena memang daerah ini merupakan cekungan, jadi memang masih belum surut begitu banyak air yang ada di kawasan ini. Demikian, Yasir. Jurnalis Kompas TV Imron Fadila, terima kasih atas informasinya terkait dengan banjir yang ternyata hingga saat ini masih menggenangi wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.